Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Reza. Cerita tumbal pesugihan ini yang aku alami ini terjadi sudah lama sekali. Hampir 15 tahun yang lalu, di sebuah desa pinggiran dari perkotaan di kawasan Bandung Selatan. Sebut saja Haji Alam, adalah orang terkaya di kampungku. Sawahnya berhektar-hektar, rumah di setiap daerah, perusahaannya di mana-mana, dan juga kekayaan yang melimpah ruah. Sepertinya tak akan habis sampai 7 turunan. Namun konon menurut orang banyak, khususnya penduduk sekitar, mempunyai praduga kalau kekayaan Haji Alam didapat dari hasil pesugihan. Setiap ada acara apapun, atau apalagi acara ruatan, beliau pasti selalu mengadakan pagelaran wayang golek dengan dalang yang sangat tersohor di masanya. Namun setiap usai acara ruatan tersebut, pasti selalu saja ada yang meninggal dunia ketika pulang dari menonton wayang. Dan korban kematiannya selalu saja tidak wajar. Singkat cerita, suatu hari di kampungku, Haji Alam itu membagikan sedikit hartanya pada masyarakat sekitar. Namun keesokan harinya, salah satu yang menerima pemberian Haji Alam itu meninggal secara tiba-tiba, padahal sebelumnya tidak sakit ataupun ada keluhan apapun. Namun tiba-tiba mendadak langsung meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya. Mulai dari situ, setiap tahun ada saja yang meninggal, entah dari warga ataupun salah satu dari anak Haji Alam, meninggal dunia secara tidak wajar. Hingga yang tersisa hanyalah Haji Alam dan istrinya saja. Namun mungkin karena yang dijadikan tumbal susah didapat lagi, akhirnya istrinya pun ikut meninggal dunia. Dan yang tersisa sendirian hanya Haji Alam saja. Walaupun kekayaannya sangat melimpah, namun dari sinar wajahnya Haji Alam terlihat kehampaan. Tidak adanya keceriaan, bahkan beliau sering sakit-sakitan. Hingga kemudian Haji Alam mencari orang yang mau dijadikan pembantunya untuk menemaninya dan menjadikan orang yang mengurusnya di saat Haji Alam sudah mulai sakit-sakitan. Karena hanya dialah yang tersisa setelah semua keluarganya sudah meninggal dunia, dari anak, istri, dan menantunya. Singkat cerita, Haji Alam pun mendapatkan seorang pembantu yang mengurus dan menemaninya di saat dia dalam kesendiriannya. Sebut saja namanya Mang Soleh, seorang pria parubaya yang pandai mengurus rumah, kebun, dan juga bisa merawat Haji Alam dengan baik. Hingga Haji Alam pun sangat menyayanginya. Hingga suatu malam, ketika Mang Soleh sedang duduk di beranda kamarnya di samping rumah Haji Alam, tempat di mana ia istirahat guna melepas lelahnya, tiba-tiba Mang Soleh mendengar ada satu geraman yang asing di telinganya, seperti sebuah geraman seekor binatang buas. Namun Mang Soleh adalah seorang yang punya ilmu agama yang cukup, sehingga tanpa rasa takut, Mang Soleh pun mencari sumber suara itu. Apa saya tidak salah dengar? Kok seperti ada suara binatang buas, ucap Mang Soleh bergumam. Pandangan Mang Soleh pun mencari ke setiap sudut, walau dalam keremangan malam. Namun alangkah kagetnya, ketika ia di sebuah pinggir kolam renang, Mang Soleh melihat sosok makhluk dengan tinggi besar, dengan hanya mengenakan cawat berwarna hijau, dengan mata merah menyala, dengan kedua taring yang runcing dan bertanduk. Astagfirullah, ucap Mang Soleh sedikit kaget
antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mang Soleh pun langsung membacakan ayat suci Al-Quran yang ia bisa guna mengusir makhluk itu. Namun makhluk itu hanya menyeringai dan berkata pada Mang Soleh, "Tunggu, bagianmu akan segera tiba," kata makhluk itu. Kemudian makhluk itu pun langsung menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Mang Soleh jadi banyak diam. Ia tidak mau menceritakan perihal kejadian semalam pada majikannya Haji Alam. Hingga Haji Alam pun bertanya pada Mang Soleh, "Mang, ada apa? Kamu kok jadi pendiam? Tidak seperti biasanya. Apa ada masalah? Coba cerita sini ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu," ucap Pak Haji Alam. Namun Mang Soleh hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa Pak Haji. Mungkin karena capek saja," kata Mang Soleh. "Kalau capek istirahat saja Mang," ucap Pak Haji menimpali. Mang Soleh hanya tersenyum saja mendengar perkataan Pak Haji. "Iya Pak Haji." "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang saja ke Pak Haji ya Mang," ucap Haji Alam. Dan Mang Soleh pun hanya mengangguk dengan ramah. Singkat cerita, beberapa hari telah berlangsung. Semenjak kejadian Mang Soleh melihat makhluk itu, Mang Soleh jadi semakin rajin beribadah, berzikir, pasrah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam benaknya, ia sudah merasa yakin kalau yang disebutkan oleh masyarakat banyak itu benar, bahwa Haji Alam majikannya memang bersekutu dengan jin. Hingga di suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, tepat di malam Jumat, ketika Mang Soleh hendak tertidur kembali setelah melaksanakan salat tahajud, tiba-tiba saja ia mendengar geraman yang pernah didengarnya dulu. Namun geraman kali ini disertai sebutan memanggil namanya. "Soleh, Soleh, ini sudah waktunya kamu ikut saya," ucap makhluk itu. Mang Soleh pun kaget dan langsung terjaga. Namun dengan ilmu agama dan keyakinannya hanya kepada Allah, Mang Soleh malah balik menantang makhluk itu. "Hei jin, setan, kamu berani bawa saya? Coba tunjukkan wajah aslimu di depan saya," ucap Mang Soleh dengan lantang. Hingga makhluk itu pun langsung menampakkan dirinya di hadapan Mang Soleh. Dan pergulatan batin dan kekuatan spiritual pun berlangsung. Namun dengan kekuatan iman dan agama yang dimiliki Mang Soleh, akhirnya kekuatan jin itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Hingga makhluk itu meminta ampun pada Mang Soleh dan berkata, "Ampun, maafkan saya. Saya hanya minta tumbal dan nagih janji kepada majikan kamu. Ini perjanjian saya dengan majikan kamu," ucap makhluk itu. Kemudian dijawab oleh Mang Soleh, "Kamu makhluk laknat, sana pergi. Siapa saja yang sudah kamu bawa dan kamu jadikan tumbal kamu," ucap Mang Soleh. Dan alangkah kagetnya Mang Soleh ketika makhluk itu menceritakan semuanya. Kalau tumbal pesugihan meski diambil setiap tahun 1 nyawa, dan dari mulai anak, cucu sampai menantu telah dijadikan tumbalnya oleh Haji Alam. Bahkan masyarakat sekitar pun yang telah merasakan kenikmatan dari kekayaan Haji Alam pun telah menjadi korbannya. Setelah mendengar penuturan makhluk itu, Mang Soleh merapalkan mantra serta doa yang bisa membunuh atau mengusir makhluk itu. Hingga akhirnya, makhluk itu langsung kepanasan dan pergi menghilang begitu saja. Namun sesaat setelah makhluk itu pergi, tiba-tiba saja Mang Soleh mendengar deritan dari dalam rumah. Ternyata suara itu keluar dari mulut Haji Alam menjelang ajalnya. Ketika Mang Soleh sampai di kamar Haji Alam, alangkah kagetnya ketika melihat Haji Alam sudah terbujur kaku dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar sudah jadi mayat. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Mang Soleh sambil menghampiri mayat Haji Alam yang sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar itu. Setelah peristiwa kematian Haji Alam yang sangat tragis, seisi kampung menjadi geger dengan kejadian itu. Tak sedikit yang ingin tahu kejadian seperti apa. Hingga Mang Soleh dipanggil oleh ketua desa setempat untuk menceritakan perihal kejadiannya dari awal hingga akhir. Dan akhir dari kesepakatan bersama desa setempat, dikarenakan ahli waris dari Haji Alam sudah meninggal semua nyaris tak tersisa. Akhirnya semua kekayaan Haji Alam dihibahkan untuk masjid dan panti asuhan di daerah setempat. Dan hal ini menjadi peringatan bagi kita semua
sebaiknya mencari kekayaan duniawi adalah hasil dari kerja keras dan keberkahan semata. Karena hasil yang didapatkan dari kemusyrikan hanya akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya.